Perjalananmu mulai dari sini. Daftar sekarang. Omset naik, tapi kekacauan atau chaos lah di dalam chaosnya itu internalnya. juga naik, dan naiknya lebih berlipat ganda daripada naiknya omset. Misalnya omsetnya naiknya 10%, 20%, 30%, tapi chaosnya naiknya 15%, 12%, 35%, jadi lebih tinggi dari. Pernah ngerasa bisnis sudah jalan, tim udah kerja keras, tapi hasilnya gitu-gitu aja. Mungkin omset naik, tapi chaos makin sering. Karyawan sering bolak-balik resign, deadline yang selalu mepet, atau semua harus lewat owner dulu baru bisa jalan bisnisnya. Ini bukan cuma soal sibuk, tapi ini soal sistem yang udah mulai lelah, usang, dan bahkan nggak pernah dibangun secara serius. Nah, hari ini kita ngobrol bareng Coach Adi tentang tanda-tanda sebuah bisnis yang butuh upgrade sistem dan bagaimana bisnis coaching membantu untuk memperbaiki, bukan cuma untuk memperbaiki, tapi siapin fondasi buat bertumbuh jangka panjang. Nah, langsung aja kita sambut Coach Adi. Halo, Coach. Halo, Diana, apa kabar? Baik, Coach Adi apa kabar? Baik juga. Iya nih, Coach. Banyak banget pelaku bisnis nggak sadar kalau misalnya masalah mereka itu datang dari sistem yang udah nggak serelevan gitu. Ya. Nah, apa aja sih nih Coach tanda-tanda yang umum bahwa sebuah bisnis itu udah perlu di-upgrade, diperbarui gitu sistemnya? Oke, jadi apa tanda-tandanya bahwa sistem dalam bisnis Anda itu udah perlu di-upgrade gitu ya. Ya seperti yang kamu dibilang di awal tadi gitu ya. Omset naik, tapi kekacauan atau chaos lah di dalam chaosnya itu internalnya. juga naik, dan naiknya lebih berlipat ganda daripada naiknya omset. Misalnya omsetnya naiknya 10%, 20%, 30%, tapi chaosnya naiknya 15%, 12%, 35%, jadi lebih tinggi daripada itu udah tanda tuh bahwa ini kayaknya ada masalah di sistem gitu ya. Karena sistem yang ada sekarang itu ya hanya bisa mengakomodir ya untuk pencapaian omset yang sekian gitu ya, yang saat ini. Kalau omsetnya naik, ya harus didukung dengan omset yang naik juga, yang ada perubahan pembaharuan juga gitu ya. Tanda yang jelas yang lainnya adalah ya tadi ya, semua keputusan balik lagi ke ini ya, ke business owner gitu. Awalnya enggak, mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan, tapi ketika kenaikan omset, berbagai macam customer baru lagi yang datang, akhirnya harus butuh keputusan baru yang akhirnya hanya bisa ditentukan oleh owner lagi. Balik ke owner lagi. Nah, itu udah tanda-tanda tuh. Tanda-tanda yang lain adalah sistem kerja yang juga semakin kacau tadi ya. Artinya gini, mungkin ada karyawan yang kerjanya tumpang tindih. Ada pekerjaan-pekerjaan yang nggak tahu siapa yang harus kerjain. gitu ya. Ada yang double kerjaannya gitu ya. Ya jadi itu udah tanda-tanda sistem harus sedang dibenerin tuh gitu ya. Ya ujung-ujungnya banyak karyawan yang udah mulai stres, burn out dan sebagainya. Itu perlu ditinjau lagi tuh sistem yang sekarang seperti apa gitu ya. Nah, lanjut nih Coach. Seringkali bisnis tumbuh dulu baru sistemnya menyesuaikan belakangan. Tapi ini kita bisa jadi kan jebakan ya kan itu. Nah, menurut Coach sendiri nih, seharusnya gimana cara menyeimbangkan pertumbuhan dan pembaruan sistem dalam bisnis? Ya, jadi itu mindset yang keliru ya kalau mengatakan bahwa sistem belakangan aja. Kalau sudah ada modal khusus untuk bangun sistem. Ya kalau menunggu sampai ada modal khusus membangun sistem mau sampai kapan gitu ya. Padahal penjualan semakin meningkat gitu ya, market semakin banyak. Jadi harus dilihat nih, tadi balik lagi pertumbuhan penjualan itu harus dibarengi dengan pertumbuhan dari sistemnya. Jadi harus jalannya beriringan, nggak bisa salah satu yang sistem ditekan dulu, nggak bisa itu. Jadi harus selalu ditinjau gitu ya. Jadi itu tadi pemikiran yang mungkin keliru ya. Kalau menganggapan bahwa sistem itu bisa belakangan aja, udah telat gitu loh. Kalau misalnya ternyata omset udah tinggi naik, customer perilakunya udah banyak yang berbeda lagi, nggak bisa ditangani dengan cara yang sekarang, baru mikirin sistem gitu kan. Jadi udah terlalu jomplang, udah terlalu jauh, keburu kabur. Jadi harus disertai secara berbarengan nih antara pertumbuhan omset dengan pertumbuhan sistem. Oke, nah
dari pengalaman Coach Adit nih yang sering kali mendampingi para pembisnis coaching gitu kan, tentang coaching bisnisnya. Nah, seberapa besar sih pengaruh bisnis coaching itu sendiri dalam mendampingi atau membangun ulang sistemnya? Sangat besar pengaruhnya ya, gitu. Balik lagi, saya melihatnya kalau bisnis coaching framework saya itu ya, saya terapkan itu dari fondasinya dulu. Fondasinya harus kuat dulu nih dalam menjalankan bisnis, gitu ya. Mindsetnya dari ownernya, visinya dan goalnya harus kuat dulu. Kemudian juga bagaimana mereka bisa memastikan agar produk atau jasanya itu konsisten kualitasnya, gitu ya. Kemudian juga apakah mereka juga sudah bisa mengelola keuangan dan waktu dengan baik, gitu ya. Mereka sudah tahu, udah paham itu semua. Itu fondasi dasar tuh, gitu ya. Boro-boro mau mikirin sistem SDM yang gimana-gimana kalau hal-hal dasar ini aja belum kuat, gitu ya. Nah, kemudian tahap berikutnya harus mulai memikirkan ceruk pasar, gitu ya. Ceruk pasar yang seperti apa yang mereka inginkan. Produk mereka itu kepengennya sih produknya laku untuk semua orang, tapi kan nggak mungkin. Ya kan, pasti harus ada market yang tertentu, gitu ya, yang mereka harus fokuskan. Oleh karena itu, bukan hanya kualitas produknya aja yang sekarang harus konsisten atau standar, tapi juga ada unique selling propositionnya juga, gitu ya. Keunikan apa nih dari produk ini yang bisa menjawab kebutuhan market yang mereka targetkan, gitu ya. Misalnya Anda atau ada perusahaan yang punya produk obat jerawat misalnya, menyembuhkan jerawat. Itu maunya sih semua orang jerawatan pakai obat itu, gitu kan. Seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia kali ya. Cuma kan nggak mungkin. Cara jualannya gimana nggak jelas. Targetkan dulu misalnya ke anak remaja misalnya. Anak remajanya kayak gimana? Kan anak remaja kan juga masih luas ya. Iya, banyak. Yang anak remaja anak remaja wanita usia sekian sampai sekian. Nah, udah jelas tuh target marketnya misalnya ya. Ya udah, carilah keunikan dari obat jerawat ini yang bisa menjawab kebutuhan anak remaja wanita yang usianya seperti itu. Gitu kan? Sehingga juga dari situ bisa tahu nih cara jualnya, cara marketingnya bagaimana. Ya kan, cara menargetkan anak-anak remaja wanita yang usia dari sekian itu yang jerawatan itu mereka gimana caranya gitu. Ya kan, jadi lebih jelas, lebih fokus, gitu kan. Sehingga terbentuklah market ceruk pasar yang karena nanti kaitannya dengan cash flow yang stabil dan akhirnya meningkat juga, gitu ya, tanpa perlu bersaing dengan produk jerawat yang lain yang mungkin target marketnya sebetulnya beda, gitu kan. Mungkin mereka target marketnya adalah ibu-ibu hamil misalnya. Ada nggak sih obat jerawat yang target market ibu-ibu hamil? Saya tahunya ada sih coach yang khusus untuk ibu hamil. Ya kan, USP-nya kalau kayak gitu, ya ini tidak mengandung bahan-bahan yang bisa membahayakan janin misalnya, gitu. Padahal walaupun memang obatnya nggak ditelan kan, cuma dioles di muka doang, ya memang ada hubungannya, gitu ya. Tapi harus ada keunikan. Kalau ke anak remaja keunikannya apa mungkin, gitu ya? Mungkin dengan obat jerawat itu bukan hanya sekedar menghilangkan jerawat, menyembuhkan jerawat, tapi sekaligus menghaluskan kulit misalnya, gitu kan. Berarti banyak manfaatnya lagi, gitu ada tambahan lagi buat anak remaja yang memang dibutuhkan anak remaja usia segitu, gitu kan. Cewek lagi, gitu kan. Nah, bisa jadi ya, gitu. Ini cuma ide liar saya aja nih. Oke, nggak apa-apa, Coach, menarik banget kok. Nah, kalau udah kayak gitu kan, jadi coaching juga setelah berhasil mengcoaching sampai tahap itu, kalau scaling up itu mikirnya udah lagi bukan tentang konsistensi cash flow dan produk lagi, tapi yang dipikirkan sekarang adalah masalah-masalah sistem dan masalah SDM. Ya, jadi tahapan berikutnya itu, ya, bagaimana SDM bisa menjalankan sistem dan sistem juga bisa dijalankan SDM dan bisa memberikan dampak leverage, ya, daya ungkit perusahaan yang daya ungkit artinya dengan sistem yang bagus, daya ungkit tentunya daya ungkit kepada apa? Daya ungkit kepada omset lagi dong, gitu ya. Ujung-ujungnya kan omset ya, gitu. Iya, benar. Nah, jadi udah sampai ke situ tahapnya, gitu. Oke, berarti pengaruhnya sangat besar banget nih ya. Iya, bertahap coaching, gitu ya. Tergantung kedewasaan, kematuritian dari bisnis itu sendiri. Dia lagi di tahap mana, coachingnya nanti akan fokus ke situ, bagaimana mengimprove-nya, gitu. Oh, ternyata tahapnya masih di tahap fondasi nih, ya udah, coachingnya di tahap fondasi dulu nih. Ya, mindset ownernya,
goal ownernya, strategi dasarnya ownernya, bagaimana memastikan produknya stabil dulu kualitasnya gitu ya. Baru nanti oh ternyata dia sudah sampai di mana masalahnya di SDM dan sistem. Nah baru deh itu coachingnya juga pasti mengarah ke situ. Oke, menarik banget nih. Berarti pengaruhnya besar banget nih tentang coaching untuk si para pembisnis owner gitu Betul. ya. Nah, buat kamu semua yang punya bisnis atau lagi ada masalah dengan bisnisnya dan butuh pendampingan coaching, bisa banget bergabung di batch 7. Kelas apa coach namanya? Strategic Business Coaching Certification yang sudah diakreditasi ICF level 1. Jadi Anda juga bukan hanya belajar coaching berbasiskan ICF, tapi juga belajar tentang bagaimana melakukan sales coaching dan business coaching yang efektif. Oh, betul banget. Boleh dilihat sini nanti di deskripsi ada flyernya atau ada kontaknya. Dan diajarkan langsung oleh Coach Adit. Sekian dari saya Diana. Saya Ditya Mijaya, sampai jumpa. Jumpa.